Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ulangi ya. Kalau Pak Guru tanya, apa kabar kalian hari ini? Jawabnya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siap? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Lupa ya? Gak apa-apa lupa ya. Hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita dimulai lagi pelajarannya dari awal lagi ya. Disiapkan ketua kelas. Yang berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Ya. Hari ini sebelum Pak Guru absen dulu ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, Pak Guru absen dulu ya. Abad kalau nanti Pak Guru panggil namanya, kalau ada itu bilang hadir ya. Kalau perempuan hadiroh ya, hadiroh. Kalau laki-laki hadir. Siap? Ya, kalau laki-laki hadir, kalau perempuan tadi apa? Hadiroh ya. Abad hadir. Ya. Alia, ada yang tahu kenapa nggak berangkat? Nggak tahu? Nggak izin ya? Afan? Hadir. Akila Latifa? Hadiroh. Azam? Hadir. Salki? Chandra? Deswita, Siro, betul. Dita, oh enggak berangkat. Kenapa ini? Izin? Sakit? Sakit ya. Fainan, hadir. Fatan, Galang, Jenesa, Tiro, Keila, ya, Keina, ada Keila, ada Keina ya, ada Reno, oh Reno itu, Rizky, oh Rizky, Sakila, hadir. Sofian, hadir. Wildan, hadir. Materi kali ini yaitu berpikir komputasional. Itu termasuk dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mulai kalian tahun ini, kalian naik kelas 5 itu ada mata pelajaran baru ya.
namanya coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di dalam coding dan kecerdasan artifisial nanti ada berpikir komputasional. Materi pertama itu nanti berpikir komputasional. Ya. Masih belum semangat, kita nyanyi dulu Garuda Pancasila ya. Ada yang nggak hafal Garuda Pancasila? Siapa? Masa nggak hafal, udah kelas 5? Berdiri dulu. Yuk semuanya berdiri dulu biar rileks ya. Udah siang, tidak boleh lemes, harus rileks dan tetap semangat. Siap? Siap? Siap ya? Garuda Pancasila, aku yang Patria Proklamasi, sedia dan berbangun tanpa tiada negara, lagi pribadi bangsa. Ayo satu kali lagi biar semangat dong ya. Garuda Pancasila, aku Patria Proklamasi, sedia berbangun Pancasila tetap negara, rakyat mau sekolah, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, Ya. Duduk lagi. Mau lagi? Udah semangat ya? Harus semangat. Nah. Coding, kalian tahu coding nggak sih? Kalian pernah bermain game? Kalian pernah bermain HP? Kalian pernah nonton TV? Kalian pernah lihat mesin cuci? Nah, semuanya itu pakai program ya. Pakai yang namanya coding, kode-kode untuk menjalankan, kode-kode untuk membuka HP, kode-kode untuk bermain game, itu semuanya pakai kode. Kode itu disebut coding ya. Semuanya nanti kalian di kelas 5 ya, itu latihannya belajarnya sederhana dulu. Nanti di SMP lebih sulit lagi, di SMA ada lagi lebih sulit lagi membuat game yang benar-benar bisa dimiliki atau bisa diklaim punya kalian sendiri. Oke? Nah, kita hari ini kita akan belajar tentang materi berpikir komputasional. Kita nonton video lagi, oke? Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan mendengar kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada beberapa yang tentu saja tidak sekali. Kita mengetahui yang sudah terdengar benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis atau jika diberi rencana yang baru. Ya, berpikir komputasional tadi apa? Berpikir untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu apa?
efektif, ya tepat sasaran, efisien, tidak membutuhkan waktu banyak alias cepat. Tuh, ya. Maka poinnya ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan yang dilakukan dengan cepat dan cepat. Tapi ternyata berbagai komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita tuh sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mendapat beberapa pelajaran, hingga menyiapkan untuk sekolah besok. Wah, kalau kita tidak bisa menjalankannya setiap hari, berarti kita sudah belajar. Contoh-contoh kadang kita menerapkan buku komputasional dalam masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengajar pelajaran bilangan, apalagi biasanya kalau ada bekerja di tempat baru, hingga mengalami belajar yang baru. Lalu menurut lagi secara menjalankan lagi, kamu akan mengalami ini di tempat belajar kelima. Jadi kalau perlu catatan semua manfaatkan itu dari digital, mulai dari mencari dan membuat informasi dan bahasa terbuka. Sehingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupnya. Menghadapi masalah kompleks di dalam masa sekarang dan masa depan ini menjadi seperti mengerjakan poin yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda bisa kehidupan operasional? Sekarang kita bahas ya, bisa menggunakan dari berbagai komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil. Ya, dekomposisi. Di bagian-bagian berpikir komputasional itu ada 4 ya. Ada 4 bagian, yaitu dekomposisi tadi. Ini ya. Nanti ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Itu nanti ada di penjelasan di video, makanya disimak ya. Dekomposisi itu membagi masalah kompleks, membagi masalah yang rumit, memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang gampang. Misalnya kami ditunjuk dari beberapa pegawai penjelasan, maka untuk kemudahan pelaksanaan, kami bisa menunjukkan bagian acara, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian pengenalan teks yang sudah dibuat. Pengenalan pola. Pengenalan pola berarti tadi pola-pola yang sama dikaitkan untuk memecahkan masalah. Biasanya ada pengalaman itu dikaitkan apakah masalah ini sama dengan pengalaman yang dulu. Nah, berarti cara menyelesaikannya juga sama ya, itu kayak gitu. Nah, contohnya misalnya kamu tidak berlipat dan berlipat menjadi 5, maka kamu perlu bisa mengenali generasi ayah, ibu, suami, adik, dan diri bersama seperti istri, kandung, dan lainnya. Ini adalah generasi itu perlu bisa di tempat yang berbeda. Nah, contohnya itu ada bajunya ayah, bajunya ibu, bajunya kakak, bajunya adik. Itu beda-beda, harus dipisahkan. Itu pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Apakah dari informasi saja mengadakan bentuk yang tidak diberikan? Nah, abstraksi itu mengambil bagian-bagian pentingnya saja. Mengambil bagian-bagian pentingnya saja. Contohnya, tentunya kamu mengalami banyak hal dari beberapa bulan berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga berjalan pulang. Tapi nggak mungkin kalau kamu kehilangan semua berbeda dengan video pada tengah pulangnya. Tapi saya buatkan kelemahan. Jadi kalau selalu tidak akan menjadi dengan hari saja untuk menceritakan sampai pulang. Misalnya nih tadi ya, yang lagi liburan suruh menceritakan kembali, berarti kalian harus mengingat kembali hal-hal yang penting yang kalian ingat. Yang penting harus diingat. Yang dalam algoritma,
Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian akan membelah-belah yang diikuti untuk penyelesaian masalah. Misalnya, kamu tidak dapat belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu tidak mau memakan yang minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, tapi caranya kamu tidak ditawarkan oleh dengan mobil yang paling banyak dari minyak. Juga dengan yang paling dengan Nah, kalau algoritma itu tadi apa? Menyelesaikan masalah dari apa tadi? Dari langkah-langkah. Misalnya tadi belanja minyak goreng dan sebagainya. Nah, di toko, di Alfamart, Indomart dan sebagainya ya, itu kan pasti tempatnya berbeda-beda. Nah, disusun itu catatannya kamu minyak goreng dulu, berarti ke arah minyak goreng, baru ke kopi. Misalnya tadi ada gula pasir, berarti ke gula pasir langkah selanjutnya. Itu seperti itu. Nanti yang terakhir, kalau sudah dibawa semua dimasukkan ke keranjang, langkah terakhir apa tadi? Nah, bayar, pergi ke kasir. Nah, itu langkah-langkah. Kalau algoritma itu langkah-langkahnya. Ya. Sekarang masuk ke materi berpikir komputasional. Cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer, ya. Cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit, tidak ya. Yang sederhana juga bisa. Yang kayak tadi ada langkah-langkahnya, kalian bisa tahu kesehariannya ngapain, terus hal-hal penting apa dalam hari itu ya, bisa dituliskan. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis. Logis itu bisa diterima oleh akal pikiran kita, bisa diterima oleh otak, bisa diterima oleh logika. Orang asal-asalan, ngawang, ngakhayalan, itu tidak. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Program siapa? Ya itu tadi ya, langkah-langkahnya biar sebuah alat itu bisa bekerja dengan baik, hasilnya dengan baik, hasilnya memuaskan. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Programmer siapa? Pak Guru, programmer siapa? Ada yang tahu? Programmer ya orang yang membuat program. Programmer, R-nya itu orang. Berarti programmer adalah orang yang membuat program. Program yaitu biar alat-alat yang kalian gunakan sehari-hari kayak listrik, colokan ujung-ujung nyalakan orang. Ya, ada alurannya, ada salurannya, ada alurnya. Terus di HP kalian yang punya HP cung, yang punya HP-nya Android, ada layar sentuhnya, layar sentuh sidik jarinya, cung. HP Android yang ada layar sidik jarinya, cung, ada nggak? Masa anak ada lah, nggak ada? Ya, kalau sidik jari kayak Nesa punya ya, Abad punya mesti. Wah ya. Kalau sidik jari itu kan ada pengenalan ya. Pengenalan apakah itu jari kamu atau bukan. Nah, kalau bukan jari kamu itu pasti tidak bisa dibuka HP-nya. Nah, itu jika sebuah sidik jari menyentuh jari yang pemiliknya itu akan terbuka, tetapi kalau tidak, nah itu namanya program. Kalau tidak sidik jari pemiliknya itu tidak bisa dibuka. Nah, itu namanya program biar bisa dipakai itu.
Nah, 4 pilar utama berpikir komputasional. Tadi ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Dekomposisi tadi proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlalu rumit ya. Kalian wis deleng kayak matematika misalnya, wah sulit sekali, aku nggak mau belajar matematika lah. Itu tidak ya, nanti dijelaskan sama gurunya dari cara yang paling gampang nanti ke yang terakhir cara yang paling sulit. Itu contohnya, dan bisa diselesaikan satu per satu. Contoh sehari-hari tuh membuat nasi goreng, ada yang bisa? Harus bisa ya. Tuh contohnya, langkah-langkahnya itu apa? Yang pertama menyiapkan bahan, yang kedua mengiris bumbu, yang ketiga menggoreng telur, menumis bumbu dan mencampur semua bahan dan memasaknya. Itu contohnya seperti itu ya. Yang lain-lain juga bisa membuat apa lagi? Misalnya membuat kerajinan, terus membuat apa yang kalian bisa? Pesawat terbang itu ya bisa, layang-layang bisa. Nah itu kan ada langkah-langkahnya ya. Orang ujuk-ujuk dadi mbok, ujuk-ujuk dadi ya tuku ya. Yang kedua ada pengenalan pola. Tuh, kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Efisien apa tadi? Cepat ya. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contohnya tuh, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak apa itu? Mie goreng atau iya itu ya. Contohnya itu. Menemukan pola yang sama, langkah-langkah yang sama maksudnya. Abstraksi. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Tidak relevan itu tidak sesuai, beda maksudnya ya. Yang tidak relevan itu yang berbeda atau berlebihan. Yang berlebihan juga tidak baik. Misalnya apa? Kowe arep gawe nasi goreng sepiring, terusannya kok bluduk-bluduk apa? Luber lah ya. Ibaratnya itu melebihi piring. Nah itu akan disingkirkan ya ora. Nah, dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Contoh tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah ya. Tadi ya, kalau kalian kegiatannya banyak, misalnya satu harian ini banyak, nah pasti kalian mengingat 1-2 hal yang penting tuh, atau yang kalian sukai. Contoh sehari-hari tuh, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan, dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat bannya, dan lain-lain. Ya Bob, kalian hanya fokus mengayuh, ngerem, naik misalnya armada kan. Kalian tidak perlu memikirkan, wah ini sih digawanya kepriwe, kan enggak kan? Terus ini sih dirakitnya gimana? Apakah pakai pisau? Kan enggak ya. Kalian hanya memakai fokusnya kepada itu. Intinya itu kalian menggunakan sepeda. Contohnya itu. Nah, lanjut algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Ciri algoritma yang baik urutannya jelas, tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda ya. Ambigu memiliki arti ganda, orang jelas, orang genah.
Yang ketiga, pasti berhenti setelah masalah selesai. Contohnya apa? Resep makanan, petunjuk perakitan mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Tuh algoritma. Kalau di HP ada, kalau di HP kalian misalnya di YouTube, ya. Kalau di YouTube kalian menonton apa? Biasanya apa? Anomali misalnya ya. Misalnya kalian nontonnya anomali. Nah, di situ pasti nanti akan banyak sekali saran-saran yang konten kreator yang membuat konten tentang anomali. Ya, Pora. Terus ada lagi yang sukanya nonton Cocomelon. Nah, nanti juga yang banyaknya video-video tentang Cocomelon dan sebagainya. Itu seperti itu namanya algoritma nih. Untuk menyelesaikan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Itu contohnya seperti itu. Lanjut. Nih, contoh penerapan dalam kehidupan siswa atau kehidupan kalian. Lewati kalau Pak Guru tidak itu. Nah, ini manfaat berpikir komputasional, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Melatih kalian itu nanti berpikir logis, berpikir sing ora hayal-hayalan, ora andai-andai, mengandai-andai ya. Dan terstruktur, terstruktur berarti berurutan, runtut. Ora misalnya kalian mau bikin nasi goreng, ujuk-ujuk tekan langsung di goreng nasinya, terus telurnya dilebokna, kan salah. Harusnya telurnya dulu dioseng-oseng baru dimasukkan nasi. Itu urutannya yang benar. Itu terstruktur. Yang kedua, membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Efektif itu tadi tepat, dan efisien itu cepat, tidak membutuhkan waktu banyak atau waktunya sedikit saja, nggak usah lama-lama, maksudnya itu. Yang ketiga, membuatmu menjadi pemecah masalah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu problem solver, ya. Problem solver, pemecah masalah, pencari solusi. Orang yang malah menambahkan masalah, ya. Kalian dilatih untuk memecahkan masalah, mencari solusi. Tuh. Yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Banyak sekali, ada cara-cara yang berbeda. Makanya nanti ada tugas dari Pak Guru itu yang untuk mencari solusi, mencari pemecahan masalah, mencari jalan keluarnya. Ya, mesti caranya nanti berbeda-beda. Itu seperti itu. Ini berpikir komputasional sebelum kita masuk ke yang memakai laptop atau internet. Nah, kesimpulannya yaitu berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Dekomposisi, ingat ya, 4 pilarnya ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, tuh. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, pandangan, mengingat, fokus. Alah, lupa maning.
Ini aja. Nah, ini juga salah satu berpikir komputasional ya. Ini nanti bantu lebah menemukan jalan untuk menuju rumahnya. Rumahnya sih mana? Nih ya. Ini contoh berpikir komputasional. Nah, dari sini, nah kalian harus mencari solusi jalan terbaiknya lewat mana, ya? Jalan terbaiknya lewat mana untuk sampai ke rumah. Itu contohnya ini, ya. Tapi nanti tugasnya berbeda, ya. Tugasnya berbeda. Mau yang lebih sulit apa yang lebih gampang? Oh, lebih sulit ya. Nanti diperhatikan saja, lebih sulit apa lebih gampang ya Pak Guru kasih ya. Nah, misalnya ini, berarti lebah harusnya kemana dulu? Ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Sini, sini, ya sini. Terus ikuti alur ya. Terus kemana? Kalau sampai sini kemana? Gini. Nah, kalau sampai sini? Ke sini. Terus? Hah? Bukan. Nah, terus yang mana? Sini. Cung, salah satu yang berani yo. Gak apa-apa. Azam. Ya, Jan, yang mana Azam? Nih, tunjuk pakai ini yuk. Nih. Apa ya? Nah, terus? Terus? Nah, ya, ya, terus? Iya, ya, sampai rumah. Jangan tersesat kalau kali ini namanya labirin ya, labirin lebah. Tuh. Siap ya? Tapi sebelum itu Pak Guru mau bermain sama kalian dulu. Bermain sama kalian dulu. Kayak main game. Ini dulu. Ini Pak Guru punya banyak ya. Ada beberapa permainan. Siap? Azam mau kemana Azam? Ballpoint ya. Siap ya? Siap ya? Nih, Pak Guru udah punya. Ini lebih ke kalian beribadah. Kita belajar, kita berangkat sekolah setiap hari, tapi jangan lupa untuk beribadah. Nanti ini namanya labirin beribadah, ya, labirin ibadah. Kalian dari sini harus menemukan jalan yang akan cocok atau bisa menembus sampai ke mana ini? Masjid. Siap ya? Setiap kelompok Pak Guru kasih satu. Nanti satu anak maju ya. Satu anak maju. Dua anak wes, dua anak, satunya memegang ini, satunya yang menunjukkan arahnya. Yuk. Cepet-cepetan, yuk.
Iya, pakai ballpoint. Pakai ballpoint boleh, pakai penghapus boleh, pakai penghapus, pakai pensil boleh. Nanti kalau pakai pensil kan bisa dihapus kalau salah, ya. Bekerja sama, ya. Jangan mengerjakan satu anak yang lain berkelompok. Kalian harus bekerja sama. Yang satunya bekerja, yang lainnya sama-sama, itu tidak boleh. Udah? Ya. Nanti dulu, jangan itu dulu. Ini nanti yang maju ya. Nanti ini yang kedua, coba. Nama nggak usah. Nama kelompoknya aja, kelompok berapa ini? Itu aja. Nggak usah. Ya, nama kelompoknya berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, sudah selesai semua. Easy, ya. Nah, kalau sudah selesai kita maju, ya. Yang tadi yang paling cepat sini maju. Yang lain mencocokkan dulu, apakah sama apa enggak, ya. Nanti kalau sama nggak usah maju, ada tugas yang lain. Nih, yang satu siapa yang mau menunjukkan? Yang megangin siapa? Bentar, Pak Guru juga ada nih di laptop. Bentar. Nah, lewat situ aja yuk, ditunjukkan lewat situ wes. Nah, kamu hasilnya dipajang sini kamu. Nah, sini bentar dulu, kalau kamu dari kelompok berapa? Ya, ya. Assalamualaikum. Sini perkenalan dulu. Kami dari kelompok akan menampilkan hasil. Iya. Nah, ya. Berarti dari situ Nah, sama enggak? Bisa semua? Oke, lanjut ya. Sama? Yuk, sini. Kami dari kelompok, nggak apa-apa, ayo. Kami dari kelompok. Satu Akan menampilkan hasil kerjasama kelompok kami. Ya, yuk. Mana? Ayo. Sini ya, dari samping sini. Nah, langkahnya kemana aja? Ya, terus? Ya. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan 2. Dikasih apa? Iya, wow, keren ya. Stop, sudah kelompok 1, 2 sudah. Nanti 3 dan 4 tugas selanjutnya persiapan. Nah, Pak Guru punya planet. Berapa planet itu? Berapa planet? Ada 5 planet ya. Ada 1, 2, 3 sampai 5. Nah, nanti tugas kalian memecahkan. Nah, ini kodenya. Bahwasanya ini gambar ini poinnya nilainya 1 dan sebagainya. Nah, nanti diselesaikan menggunakan tugas atau soal-soal yang sudah ada. Siap?
Ini memecahkan masalah ya. Dari kode rahasia ini ditransformasikan atau diubah menjadi bilangan matematika, nanti hasilnya berapa. Seperti itu. Siap ya? Nanti kelompok 3 dan 4 yang maju. Persiapan. Semua kelompok bisa maju ini karena ada 4 soal, Ding. Semua kelompok bisa maju ya. Semua kelompok bisa maju. Semua kelompok bisa maju. Sudah? Oh, belum. Ya, gimana? Ini sama ini, terus ini sama ini apa? Iya, ini ditambah ini hasilnya berapa? Kayak gitu ya. Udah? Cepet teman ya nanti ya. Kelompok 1 nanti nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 yang 4 ya. Nggak jadi 3 dan 4 saja, tapi semua kelompok maju. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 mana? Ini apa sana? Sana. Sudah? Belum. Iya. Iya, betul. Iya, nomor yang kedua juga. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 4 sudah? Ayo, nunggu kelompok 3 ya. Ayo. Sudah? Ya, kelompok 4 dulu yang maju ya, kelompok 4. Ya, sini. Kelompok 4 berarti dari yang bawah ya. Dari yang bawah. Yuk, sini. Satu anak boleh. Yuk. Nomor 4. Berarti hasilnya berapa? Sini coba. Gambarnya apa saja? Bumi. Nomor 2 ya. Ditambah bulan nomor 4. Ditambah apa itu? Saturnus nomor hasilnya 2 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 11 ya. Nah, betul ya, duduk dulu. Lanjut kelompok 4. Kelompok 3, ayo.
Siap? Dari kelompok berapa? 3. Ya, nomor 3 berarti. Ya. 1 ditambah 3 ditambah hasilnya 9. Ya, tepuk. Dikasih untuk kelompok 3 dan 4 ya. Dikasih apa? Iya, dah duduk. Kelompok 1 dan 2 siap? Ya, kelompok 1 dulu. Maju. Nomor 1 ya. Ya. Ini berapa? 1. Terus? 1 tambah 2? 3. Tambah 3? 6. Betul apa salah? Oh. Yuk lanjut kelompok 2. Ya, kelompok 2 siap? Ini 3 ditambah 4 ditambah 5. 3 ditambah 4 7 ditambah 5 berapa? Hasilnya? 12. Betul apa salah? Betul ya. Untuk kelompok 1 dan 2 dikasih apa? Mau lagi? Oh, Pak Guru masih punya banyak. Tapi milih salah satu, yang mana? Yang ini? Enggak, yang ini aja. Hah? Yang ini apa yang ini? Ini nanti buat PR, salah satu buat PR. Yang ini? Apa yang ini? Oh, yang ini aja, ya. Nih. Ini contoh-contoh coding untuk berpikir komputasional ya. Berpikir untuk memecahkan masalah yang efektif dan efisien. Ayo bekerja kelompok. Jangan hanya itu tok yang kerja ya. Gantian. Ada yang kesulitan? Bisa? Ayo cepetan, berkelompok mengerjakannya ya. Ya urut-urut aja diganti. Kalau nggak pakai penghapus, label atau nggak label. Ya nanti sabar, ada yang belum selesai kok pada nyontek hasil kalian malah ya. Boleh gantian yang maju, jangan itu terus ya. Habis ini kita bermain game ya. Kalian pernah bermain game kan?
Kalian pernah bermain game kan? Nah, ada arah-arahnya seperti ini kan? Iya. Nah, nanti kita setiap kelompok nanti mewakilkan satu anak. Ya, setiap kelompok nanti mewakilkan satu anak. Selesai semua? Iya. Yuk, maju nomor 1 dari kelompok 1 ya. Gambarnya apa? Tas sama bola. Tasnya berapa? Bolanya 3 ditambah 4 hasilnya 7. Betul apa salah? Iya, betul. Duduk dulu. Yuk, kelompok 2. Nomor 2 ya. Yang kedua, yang ini. Spidolnya berapa? Spidol 5. Pensil. Pensil 1. 5 ditambah 1 6. Betul apa salah? Betul. Gampang ya? Ya, duduk dulu. Dikasih apa? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang sepatu sama buku. Sepatunya berapa? 6. Bukunya berapa? 2. 6 ditambah 2 8. Betul apa salah? Betul ya. Duduk dulu. Kelompok 4. Yang ini, yang serutan sama tumbler ya. Serutannya berapa? 9. Tumblernya 7. 9 dikurangi 7 berapa? 2. Betul apa salah? Betul. Dikasih apa? Ya, sekarang kita akan bermain. Ini, nih. Ya, bermain pakai ini. Coba contohkan satu sini, Zam. Ih, apa? Pak Guru yang ini kalau di PS namanya sticknya ya ceritanya ya. Ya, yang mengarahkan. Nanti gesernya satu langkah. Misalnya ke kiri, ke kiri gitu ya. Nah, sini berdirinya mulainya dari sini start. Siap? Pak Guru. Iya udah, nanti gesernya selangkah. 1 tap kayak gitu. Kayak robot. Yuk, jangan terlalu pendek ya. 1 langkah tap ya. Nah, jangan sampai aturannya itu jangan sampai menyentuh pembatas yang warna-warni ini sampai finishnya itu yang terakhir sana. Ya, kalau nyentuh itu berarti kalah. Ya, siap ya? Tuh. Maju. Kalau bilang maju berarti maju 1 langkah ya. Maju berarti majunya 2 langkah. Ya. Azam siap?
Pak Guru disebutnya programmer. Ini namanya player, ya. Siap ya? Maju. Kiri. Kirimu mana? Nah, kiri lagi. Iya, maju. 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 Nah, itu berarti game over. Siap ya? Ya, terima kasih. Siap ya? Nah, itu contohnya kayak gitu ya. Kelompok, ini mau per kelompok aja apa Pak Guru tunjuk satu-satu? Per kelompok satu. Per kelompok aja, berarti 2 anak ya. Ada yang jadi kayak Pak Guru tadi yang mengarahkan, ada yang jadi playernya. Siap ya? Siap ya? Ya, kelompok dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 yo, sini. Ayo Wildan, yuk. Wildan sama Azam. Siapa yang megangin ini? Siapa yang jadi playernya? Oh, Azam, yuk. Dari situ Sam, ya, dari situ. Siap? Kiri kanan. Kiri. Kiri. Maju. Maju. Kiri. Kiri. Maju. 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 Kanan. Nggak apa-apa. Kalau misalnya berubah itu kan aturan ininya juga beda ya. Ini maju lagi berarti maju lagi kayak gitu. Iya, finish seperti itu ya. Bisa caranya itu berbeda-beda. Bisa nanti mau melewati kotak yang sini sebelah sini boleh ya. Mau melewati sini, kalau menghadapnya ke sana berarti gesernya ke kanan. Kalau menghadap ke sana berarti maju ya. Langkahnya berbeda. Siap ya? Lanjut, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa yang jadi programmernya, siapa yang jadi playernya? Kamu yang arahin. Nih, startnya dari sini. Calki. Ya, siap ya? Siap? Ya. 3, 2, 1. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Finish ya. Sekarang kelompok 3, ayo. Jangan sampai game over. Siapa? Abad sama siapa? Fainan boleh. Sama siapa satunya? Ya, terserah. Mau Abad sama Fainan boleh. Siapa yang jadi playernya? Oh ya, Abad mundur Abad 1. Nah, di situ ya. 3, 2, 1, pet. Maju. Kanan. Maju. Iya, hebat. Lanjut kelompok 4 yang terakhir. Ayo, sama siapa? Boleh, bebas ya. Siapa yang programmernya? Kamu? Ya, ayo. Siap, 3, 2, 1. Maju. Kiri, kanan. Ayo, kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Maju. 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 Iya, finish ya. Tadi di sini harusnya kalau udah ke kiri ya. Berarti game over, tapi nggak apa-apa.
Untuk semuanya, kelompok 1, 2, 3, 4 dikasih apa? Oke. Senang nggak? Pusing nggak? Oke. Sekarang tugas terakhir ya, evaluasi. Ini nanti dikerjakan, nanti dinilai. Yang ini dinilai ya. Siap ya? Nah, ini tugasnya kelompok. Membuat langkah-langkah, menuliskan langkah-langkah memasak mie instan sampai kalian siap memakannya. Ya. Mau dikasih ayam boleh, mau dikasih nasi boleh, mau dikasih telur boleh, ya. Semuanya pasti beda-beda, punya seleranya masing-masing. Caranya juga pasti berbeda-beda. Kalem? Paraf Pak Guru. Paraf itu tanda tangannya Pak Guru, ya. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Itu langkah-langkahnya tadi itu kayak yang nomor 1 apa, siapkan apa, nomor 2 itu. Pernah bikin mie semuanya kan? Nah, silakan, itu soal evaluasi ya, dikerjakan semuanya. Ayo dinilai. Dua menit lagi ya, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Dua menit lagi. Kalau waktunya sudah habis, seselesainya berarti. Ayo, jangan ketawa-ketawa terus. Ya, lanjut. Satu menit 30 detik lagi. Sudah? Ya. 1 menit lagi. Sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Ya, tinggal kelompok 1. Kelompok 1 sudah.
Kelompok 3 sudah ya, dikumpulkan ya. Tepuk semangat. Iya, gimana perasaan kalian setelah belajar tentang coding berpikir komputasional? Senang, sedih, gembira, bingung? Bingung apa senang? Nah, hari ini kita udah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, apa saja tadi elemennya? 4-nya. Ada dekom, terus pengenalan, terus up, terus yang terakhir algoritma. Semuanya itu tadi ada yang Pak Guru tugasnya itu semuanya, ada yang dekomposisi, ada pengenalan pola, ada yang abstraksi, ada yang algoritma ya. Nah, hari ini ada PR ya. Ini ada PR, silakan dikerjakan di rumah. Ya, per kelompok, tetap kelompok ya. Nih. Silakan dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan ya. Oke, kalau sudah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, kita kemas-kemas ya. Kita kemas-kemas, tas bukunya dimasukkan ke tas dulu. Buku tulis, alat tulisnya dimasukkan ke tas. Nanti kalian boleh istirahat dulu ya. Tapi sebelum istirahat, kita berdoa pulang dulu ya. Ya, yuk. Kemas-kemas dulu aja, alat tulisnya dimasukkan ke tas, alat tulisnya dimasukkan ke tas, alat tulisnya dimasukkan ke tas semuanya, biar rapi, nggak ada buku di atas meja. PR-nya dikerjakan, jangan lupa besok dikumpulkan. Ya, disiapkan. Ya, disimpan aja, taruh situ. Taruh situ aja, taruh di atas meja aja ya. Tugas-tugasnya taruh di atas meja saja. Ya. Tugas-tugasnya ditaruh di atas meja saja, ya. Tugas-tugasnya taruh di atas meja sudah. Nah, kalau sudah disiapkan, yuk berdoa pulang. Enggak pulang. Ya, disiapkan dulu berdoa. Ya, terima kasih. Terima kasih, jangan keluar dulu ya. Terima kasih sudah belajar sama Pak Guru. Pak Guru akhiri pelajaran pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.